Tes tes. Pak, masuk. Bisa ya, Bu? Masuk, terdengar. Bagus. Kalau begini udah merekam kali ya? Coba lihat lagi tipe-tipe. Ya, waktu menunjukkan pukul 13.00 WIB. Sesi 5 ya? Iya, harus dimulai. Ibu Daniarti baru OTW mau masuk room. Oh, gitu ya. Jadi kita mulai. Tes Ibu Hafsah, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar tapi masih hilang timbul Pak Bahar. Masih jauh ya? Cek sound dulu, cek sound ya. Cek sound. Oke. Gimana suaranya? Ya, udah lebih baik. Pas ya. Bu Daniartinya sudah ada? Belum ada ya, Bu Anita? Bu moderatornya. Ada Bu Daniarti sebentar. Kita tunggu sebentar. Kita mulai saja, Bu Anita. Lanjut. Nanti kalau Ibu Daniarti sebentar lah. 5 menit lagi. Oh, siap. Ya, 5 ya. Siap. Bu Hafsah sehat? Bu Hafsah. Ya apa? Bro? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Mas Bro? Alhamdulillah. Sehat. Duit maut nih. Duit maut. Sumadi mana Pak Sumadi? Pak Sumadi dia baru masuk. Baru ya. join. Baru join. Oke. Pak Sumadi. Trio macan kita. Trio macan. Kalau gabung 3 orang dari Batam biar nyambung nih presentasinya dari Batamnya kan. Kuek. Kuek. Ya Bun, seperti yang disampaikan oleh Pak Hans di WA, tugas host, tugas moderator dan presenter sudah dibaca ya.
Sudah Bu, alhamdulillah. Bilang aja Bu sambil nunggu waktu. 2 menit lagi. Host tugasnya apa, presenter tugasnya apa. Iya. Ya itu. Mungkin kita yang awal-awal kemarin kan belum dapat seperti itu ya, informasi seperti itu. Yang belum jadi presenter nih siapa ini di sini? Diisi lah sesi 1 Bu Fauzia, baru 1 kali tuh kayaknya Bu Fauzia ini. Iya ya Bu, baru 1 kali ya jadi presenter. Hari ini nanti isi ke Oh hari ini nanti lagi. Oh iya. jadi host. Ibu Iis Intan. Ibu Iis Intan ya. Kurang 1 lagi. Ada Pak apa tuh namanya? Yuk, ada suaranya. Yuk. Fungsinya? Bagaimana Bu Daniarti sudah ada? Aku lagi mau presentase nih. Selesai lah orang kerjanya. Wanita bagaimana sudah jam 1:05? Aku presentase. Kan jam 3 selesai. Ini judul aku nih. Pemateri. Pak Bahar, yang presenter yang Baharudin apa Bahar? Yang sekarang saya ngomong, Bahar ya? Yang Bahar? Iya, Baharudin. Bahar doang ya? Iya, yang sekarang saya berbicara. Ya ini ya? Iya, benar. Ya benar Bu Afsa. Pak Yahya sudah santai di rumah. Bisa dihandle aja itu sama Bu Arsa itu. Bilang apa aja. Ya sebenarnya sih maunya saya tadi begitu. Iya. Nanti tugas moderatornya apa? Gini aja Bu, begitu Bu Diniarti masuk. Iya Bu Daniarti masuk lanjutkan lah. Ya, oke. Jangan lupa disebutkan nama moderatornya ya Bu. Oke, siap. Oke siap silakan. Saya mute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Hafsah Binayah, bertugas di SDN 006 Batam Kota. Hari ini bertugas sebagai host di sesi kelima. Hari ini kita akan membahas tentang BBC yang akan dibahas oleh Pak Baharudin, dan moderator hari ini adalah Bu Diniarti. Sambil menunggu Bu Diniarti, kita langsung saja ke Pak Bahar untuk memberikan materi BBC yang saya pun penasaran apa sih BBC itu. Silakan Pak Baharudin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, buat Bapak, Ibu Guru, buat teman-teman dimanapun berada. Kali ini mungkin saya akan sedikit share yang berbeda dari teman-teman, karena dari kemarin saya lihat rata-rata sharingnya yang bermanfaat sekali buat guru. Mungkin kali ini saya share agak beda sedikit. BBC. Mungkin ada yang penasaran nih BBC apa, atau ada yang udah tahu ya BBC itu apa? Bu Afsah gimana? Udah tahu belum BBC apa? Belum tahu, saya penasaran sekali apa tuh BBC ya? Singkat ya, tapi membuat penasaran ya. Terima kasih juga kepada Ibu Moderator, Ibu Daniarti MPD, dan Ibu Hafsah Binayah SPD SD yang bertugas sebagai host pada hari ini yang membantu saya.
Oke, tidak memperpanjang mukadimah. Saya lanjut aja kepada presentasi saya pada hari ini, teman-teman, yaitu tentang BBC ya. Ya, silakan Bu Diniarti sebagai moderator untuk bertugas. Oh, sudah tersambung Ibu Daniarti. Oke, ya. Ibu Dani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Adapun hari ini materi kita adalah BBC yang akan disampaikan oleh Pak Baharudin, dan terima kasih kepada Ibu Absoh sebagai host. Langsung saja pada materi, kepada Pak Baharudin saya persilakan untuk memaparkan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Iya, terima kasih Ibu Daniarti ya. Sebenarnya tadi sudah dimulai juga. Oke, BBC apa sih itu BBC? Sebenarnya hari ini saya akan sedikit share kepada teman-teman sesuatu hal yang agak sedikit berbeda sih. Tidak di bidang pembelajaran kali, tapi dari segi pengetahuan. BBC itu sendiri merupakan singkatan dari Batam Best City. Makanya dari tampilan gambar sudah saya tayangkan. Itu ada welcome to Batam. Jangan lupa datang ke Batam. Nanti kalau misalkan datang ke Batam, welcome to Batam. Jangan lupa untuk selfie-selfie di sana. Kemudian ada masjid yang saya tampilkan. Jadi dari sini udah ketahuan sih sebenarnya bahwa saya hari ini akan mempresentasikan tentang kota tercinta saya, kota kedua saya setelah kota kelahiran saya, yaitu kota Batam. Oke, ini merupakan peta dari kota Batam. Kalau bercerita sedikit tentang kota Batam itu adalah kota yang dibentuk sekitar tahun 83. Sebenarnya Batam dulu itu bukan kota tetapi sebuah kecamatan dari Kabupaten Kepulauan Riau. Nah, kota Batam itu sendiri sekarang sudah menjadi kota dengan Provinsi Kepulauan Riau, pisahan dari Provinsi Riau. Nah, untuk Batam itu sendiri itu mempunyai dua pemerintahan sekarang, dualisme pemerintahan. Jadi jarang sekali sebuah kota itu ada dua pemerintahannya. Kalau Batam sekarang itu memiliki dua pemerintahan. Yang pertama yaitu pemerintah Kota Batam. Kemudian ada Badan Pengusahaan Batam sebagai pemerintah. Jadi dua-duanya mempunyai tugas yang berbeda. Dua-duanya mempunyai job description yang berbeda. Kalau secara letak dari peta sudah saya gambarkan. Nih, kalau saya tinggal di Batu Ampar di sini. Mungkin kelihatan nggak nih, saya arahkan anak panah, teman-teman, Bapak Ibu. Saya tinggal di daerah sini, di Kecamatan Batu Ampar. Kalau Ibu Hafsah di daerah sini, Ibu Hafsah ya. Kalau Pak Sumadi lagi jauh nih, Pak Sumadi itu daerah sini nih, Pak Sumadi kayaknya. Di daerah Sagulung. Batu Aji. Bener ya Pak Sumadi? Saya Batam Center ya. Batam. Ini Batam Center ya. Jadi dari peta udah kelihatan. Jadi kami tinggal di suatu pulau yang sama. Sudah jelas ya. Karena berada di satu pemerintahan yang sama. Walaupun ada dualisme pemerintahan di situ. Oke, sebenarnya Batam itu Batam itu mempunyai 3 pulau metropolitan, yaitu Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, sehingga ada sebuah ikon yang sangat terkenal di Batam, yaitu Jembatan Barelang. Jembatan Barelang itu singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang. Jadi 3 pulau disingkat dan disatukan oleh jembatan yang sangat megah sehingga dinamakan Jembatan Barelang. Secara geografik sebenarnya Batam itu adalah kota yang
berbatasan dengan, di sebelah utaranya berbatasan dengan Singapura. Jadi kalau mau ke Batam, mau ke Singapura dekat sekali, hanya 40 menit menggunakan kapal. Dengan biaya cukup murah sekali. Ke Batam ke Singapura hanya 300.000 itu sudah pulang pergi. Di sebelah selatan Batam ini berbatasan dengan Kabupaten Lingga, sedangkan di sebelah barat itu ada Kabupaten Karimun. Di sebelah timurnya itu berbatasan dengan ibu kota provinsi, yaitu Tanjung Pinang dan Pulau Bintan. Karena Batam itu yang terkenal adalah jembatannya, jadi saya akan bahas sedikit tentang jembatan-jembatan yang ada di Pulau Batam. Ya Ibu Hafsah ya, mungkin bagi teman-teman nanti yang akan datang ke Batam dan wajib datang ke Batam, atau yang sudah pernah mengunjungi Batam, ini sudah pernah mengunjungi ini, katanya kalau tidak mengunjungi jembatan Barelang itu belum sampai ke kota Batam, jadi wajib dikunjungi. Jembatan yang megah-megah ini di Batam ini ada beberapa di sini, yaitu pertama ketika kita berjumpa dari bandara, kita dari bandara menuju ke jembatan pertama. Itu jembatan pertama di kota Batam itu diberi nama Jembatan Teguh Fisabilillah, yang mana jembatan ini menjadi jembatan terbesar dan terpanjang di antara 6 jembatan sekarang. Maaf, ini belum saya ubah. Dan jembatan ini paling dikenal di masyarakat Kota Batam, dan terutama kepada para visitor yang mengunjungi Batam, jadi wajib mengunjungi jembatan ini. Jadi harus tahu nama duluan. Jadi ketika teman-teman yang dari provinsi lain mungkin yang belum pernah ke Batam, ketika mengunjungi Batam sudah tahu bahwa jembatan pertama di Kota Batam itu ada namanya itu Jembatan Teguh Fisabilillah. Itu menghubungkan antara Pulau Batam dengan Pulau Tonton. Panjangnya itu sekitar 1642 meter. Kemudian ini setelah jembatan pertama, kita akan bertemu lagi dengan jembatan berikutnya, yaitu jembatan kedua. Jembatan kedua ini namanya Jembatan Narasinga. Seperti pada gambar, Jembatan Narasinga ini jembatan yang menghubungkan tadi antara Pulau Tonton dan Pulau Nipah, yang panjangnya sekitar 420 meter. Tapi memang jembatan yang pertama tadi yang jembatan yang paling megah sekali. Berikutnya jembatan ketiga. Jadi jembatan ketiga itu namanya Jembatan Ali Haji. Sebagai ikonnya Batam, jadi saya sedikit informasi ini tentang jembatan-jembatan. Ketika teman-teman datang, saya yakin nanti sudah ada pengetahuan tentang jembatan-jembatan yang ada di Pulau Batam. Ya, Ibu ya. Halo, Ibu Dani, apa monitor? Ya. Ya. Oke, jembatan ketiga ini menghubungkan antara Pulau Nipah dengan Pulau Setoko ini sebenarnya, dengan panjang 270 meter. Kemudian yang keempat itu ada jembatan lagi, namanya Jembatan Sultan Zainal Abidin. Jadi namanya itu sesuai dengan nama-nama pahlawan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jembatan ini menghubungkan antara Pulau Setoko dan Pulau Rempang dengan panjang 365. Kemudian ada lagi jembatan berikutnya setelah jembatan keempat, ketemu lagi jembatan yang kelima. Jembatan kelima ini namanya Jembatan Tuanku Tambusai, yang mana jembatan ini menghubungkan antara Pulau Rempang dan Pulau Galang dengan panjang 385 meter maksudnya. Yang terakhir tidak ada gambarnya, tidak saya dapatkan di internet, dan bahkan saya tidak ada fotonya. Nanti coba saya. Harusnya minta saya, Pak, untuk memfotokan. Iya ya. Ibu Hafsah dekat ya, maunya Ibu Hafsah yang memotokan ini. Jembatan yang keenam itu adalah Jembatan Raja Kecil namanya. Kalau orang Batam membacanya tuh Jembatan Raja Kecil. Raja Kecil itu raja kecil. Jadi jembatan ini panjangnya hanya 180 meter. Itu menghubungkan antara Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Oke, nah di sana ada di jembatan 6 ini menuju ke pengungsi orang-orang Vietnam. Dulu di Batam ini ada pulau yang menjadi tempat pengungsi orang-orang Vietnam. Di sana masih ada sisa-sisanya ya Bu ya.
itu dulu sekitar 250.000 penduduk Vietnam itu diungsikan pada tahun 1975 sampai 1996. Mereka tinggal di sana ketika Vietnam mengalami gejolak. Jadi mereka diusir. Sekarang kampung Vietnam itu sangat terkenal sebagai tempat wisata, menjadi tempat wisata sekarang Vietnam. Oke, nah kalau datang ke Batam tidak sah. Kalau teman-teman yang muslim mungkin, yang muslim juga boleh, itu mengunjungi masjid yang paling megah, yaitu Masjid Raya Batam namanya. Nama Masjid Raya Batam ini adalah Masjid Agung Batam Center, dekat dengan rumah Ibu Absoh. Jadi kalau teman-teman datang ke Batam nanti bisa mengunjungi masjid dan sekaligus mengunjungi Ibu Absoh. Ibu Absoh bisa antar. Siap, komandan, siap. Masjid ini dibangun pada tahun 1959 yang didesain oleh Insinyur Ahmad Numan, yang dibangun di atas tanah 75.000 meter persegi yang bisa menampung 3.500 jamaah di dalam masjid, dan di luar masjid itu sampai 15.000. Dan kita lihat itu juga ada menaranya itu tingginya sekitar 66 meter, berbentuk balok buju sangkar bangunannya, kemudian kepalanya berbentuk limas seperti di gambar. Ini bentuk masjidnya, ini bentuk di dalamnya. Mungkin Ibu Daniarti udah pernah ke Batam belum ya? Ya. Ibu Daniarti Hanya sempat transit saja, Pak. sempat transit ya Bu ya? Belum pernah Maunya menginjakan kaki nanti melalui sampai ke kota kotanya. Iya, melalui ini nanti mudah-mudahan nanti teman-teman semuanya bisa dikumpulkan di Batam ya. Untuk Amin. ini acara virtual koordinator training ya. Kata Pak Hensu oke. Kata Pak Enzo oke. Mantap ya Pak Enzo. Tolong dikoordinir Pak, kami Pak biar kumpul di Batam Pak semuanya. Ini karena saya sudah presentasiin tentang Batam, jadi teman-teman harus sampai ke Batam ini. Nah, mungkin ini sebagai refreshing sedikit, tadi kan udah banyak yang menyampaikan, yang sharing tentang pembelajaran. Kali ini saya sharing sedikit agak beda mungkin, tapi sesuai dengan Juknis katanya nggak masalah gitu. Makanya bagi teman-teman yang ada di grup WA yang belum melengkapi tugasnya, ayo, karena apapun di sini bisa kita sharing. Bukan begitu ya Ibu Anita sebagai ketua kelas, atau Ibu Pak Hensu? Oke, ini masjid tadi sudah ini. Nah, kalau datang ke Batam, teman-teman tuh tidak sah kalau tidak pergi ke pasar-pasar atau ke tempat-tempat perbelanjaan yang di Batam. Kali ini saya akan share sedikit di mana saja kalau ke Batam itu tempat-tempat perbelanjaan yang harus dikunjungi. Yang pertama ini mungkin referensi dari saya itu Pasar Apiari. Nah, Pasar Apiari ini adalah pasar yang menjual barang-barang second yang berasal dari luar negeri, yang kualitasnya itu masih 80% gitu, bagus gitu. Jadi teman-teman bisa kunjungi ke Pasar Apiari. Banyak mall, kalau di Batam tuh banyak mall, tidak hanya di Batam, mungkin di tempat-tempat teman-teman juga banyak mall. Ada Panbil Mall, ada BCS Batam City Square, ada Diamond City atau DC Mall, tempat belanja-belanja. Nah, saya itu dekat dengan mall ini nih, Nagoya Hill. Jadi dari tempat saya itu hanya 5 menit. Hanya 5 menit itu menuju Nagoya Hill. Kemudian ada Top 100 Batu Aji. Top 100 Batu Aji ini mallnya ada kolam renangnya. Tapi sekarang mungkin sudah tidak berfungsi nih kolam renangnya. Bukan begitu Bu Absoh, Pak Sumadi? Kemudian ada Mega Mall juga. Mega Mall ini adalah salah satu mall yang terhubung langsung dengan pelabuhan internasional. Jika teman-teman nanti mau menyeberang ke Malaysia atau mau nyebrang ke Singapura, bisa singgah di Mega Mall. Kemudian ada Harbor Bay. Harbor Bay Mall ini juga mall yang terintegrasi langsung dengan pelabuhan internasional maupun domestik. Kemudian ada lagi Plaza. Nah, katanya di Batam tuh dikenal dengan handphone yang murah. Sebenarnya nggak murah juga sih. Bedanya paling 200 sampai 300-an ribu aja dari kota-kota lain. Itu teman-teman bisa belanja di sini nih, di Lucky Plaza. Lucky Plaza nih berbagai jenis handphone dijual mulai dari baru sampai second dengan harga yang bedanya hanya 200-300. Jadi kalau ada iklan-iklan mengatakan bahwa Batam itu elektroniknya murah banget,
Itu enggak ya teman-temannya, jangan percaya. Dulu mungkin iya Pak Bahar. Iya, kalau dulu iya Waktu pajak belum diberlakukan ya. dilakukan. Sebenarnya kita masih free trade zone sih, tapi tetap barangnya sama juga gitu. Ayo Ibu Afrinansi datang ke Batam. Oke, nah ini selanjutnya yang perlu saya kasih tahu kepada teman-teman mungkin yang sudah pernah juga ke Batam ini sudah pasti tahu ini namanya apa. Ini namanya seafood gonggong teman-teman. Ini isinya begini. Ini salah satu menjadi ikon seafoodnya Kota Batam. Jadi makanya tuh cukup hanya direbus saja. Nih seafood gonggong ini biota laut yang termasuk jenis kerang-kerangan yang banyak dijumpai di Bangka Belitung sama Kepulauan Riau. Ini mengandung sumber protein alternatif dari laut. Nah kalau di Batam itu seafood gonggong ini disajikan hanya dengan direbus dan dihidangkan dengan sambal lalu dimakannya enak sekali. Ayo nih teman-teman ditunggu datang ke Batam dan jangan lupa makan gonggong. Jadi ini menjadi makanan wajib bagi teman-teman yang belum pernah ke Batam untuk makan seafood gonggong. Yang pertama kali nih. Kemudian selain gonggong nih saya referensiin lagi makanan tradisionalnya Batam, makanan hitsnya Batam yang wajib dicoba oleh teman-teman yang datang ke Batam itu adalah namanya otak-otak. Otak-otak ini terbuat dari daging tenggiri yang dibungkus dengan menggunakan daun kelapa, daun pisang, kemudian dipanggang, kemudian disajikan dengan kuah asam pedas. Rasanya enak sekali teman-teman. Ayo ke Batam, makan otak-otak. Nah kalau teman-teman udah pulang nanti jangan lupa bawa oleh-oleh dari Batam. Dari Batam ini banyak menyediakan oleh-oleh. Mungkin garing nih ini sharingnya. Ini oleh-oleh nih. Oleh dari Kota Batam banyak. Ada kayak pisang villa. Mungkin nanti yang dari Batam mau pulang ke kampungnya masing-masing, kampung halaman, oleh-oleh apa yang harus dibawa. Nah saya referensiin beberapa. Ini yang khas-khasnya itu ada kayak pisang villa. Kemudian ada bingka bakar, ada brownies lapa, ada luti gendang, ada rok latte, ada stik buah naga, ada bilis molen, ada kue batang buru, ada Batam Ogura punya artis. Yang punya artis ini ada dua nih, Batang Ogura sama Zapin Batam. Kemudian yang tak kalah enaknya itu kayak buah naga. Oke, itu teman-teman Batam. Karena Batam merupakan sebuah kepulauan, jadi Batam itu banyak pantai-pantainya, hampir 50-an rekreasi tempat wisata, objek wisata berupa pantai. Nah, pantainya itu pun sudah dilengkapi dengan resort-resort yang sangat mewah, asik, dan sangat menarik. Jadi kalau teman-teman datang ke Batam, ayo kunjungi pantai-pantai. Nah, beberapa referensi yang saya berikan kepada teman-teman berikut ini, itu pertama itu Pantai Marina. Nih Pantai Marina ini dekat dengan rumah Pak Sumadi nih. Ya Pak Sumadi ya. Jadi bisa kunjungi ke sini nih, main-main ke sini. Kemudian ada Pantai Melur. Pantai Melur ini dekat dengan tadi ada jembatan. Tadi ada jembatan-jembatan. Jadi untuk menuju ke sini, ke pantai ini, teman-teman sudah melewati tadi beberapa jembatan. Nah, ini berada di jembatan 5 kalau nggak salah. Kemudian Pantai Tanjung Bemban. Pantai Tanjung Bemban ini berada dekat bandara nih. Jadi kalau teman-teman pergi ke Batam, Dekat rumah saya itu. oh dekat dengan rumah Ibu Afsa ya. Tanjung Bemban ini daerah Nongsa ya. Oke, kemudian nih kalau mau lihat view-nya Singapura dari kota Batam, tidak perlu jauh ke Batam, mau lihat view-nya aja. Itu bisa lihat di Pantai Tanjung Pinggir. Pantai Tanjung Pinggir ini bisa lihat kota Singapura dari jauh. Itu bisa dilihat kota betapa megahnya. Jadi jangan hanya melihat sih, saya kira ayo datang ke Singapura juga. Hanya Rp300.000 PP dari Pelabuhan Internasional Kota Batam. Hanya 40 menit kita sudah sampai di Singapura. Jadi kalau orang Batam daripada libur ke Jakarta, mending liburnya ke Singapura karena PP hanya 300.000. Sementara mau pergi ke ibu kota negara itu PP-nya 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi karena itu banyak orang Batam itu kalau berlibur ya ke luar negeri gitu. Mewah katanya luar negeri, padahal biayanya murah sekali, hanya 300.000. Nah, Batam itu mempunyai 12 kecamatan dan 74 kelurahan. Tadi saya sudah lihatkan. Banyak sekali. Batam ini terkenal tempat pariwisata dan industri. Nah, namun sekarang karena ekonomi lagi lesu, maka industri di Kota Batam ini banyak yang bangkrut.
Jadi kalau ada anak-anak keponakan saudara yang mau kerja di Batam, kalau bisa ya ditahan dulu karena Batam sekarang lagi anjlok. Ya Ibu Afsa. Tapi kalau mau datang jalan-jalan silakan karena tempat pariwisata di Batam ini sangat banyak sekali. Ya, mungkin itu saja tentang sharing saya pada siang hari ini. Mungkin agak garing kalau teman-teman. Tapi karena saya tinggal di kota Batam, saya harus mencintai kota Batam. Sebagai bentuk kecintaan saya harus menginformasikan ini nih kepada teman-teman. Nah, jika ada pertanyaan dan sharing yang udah pernah ke Batam, mungkin Pak Yahya nih kayaknya udah pernah. Bu Anita udah pernah, Bu Anita? Nah, bisa share ini tentang Batamnya. Itu aja, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Silakan Ibu moderator. Bahrudin. Iya, itu tadi adalah presentasi yang disampaikan oleh Pak Bahrudin. Begitu menarik. Semoga suatu saat kita semuanya bisa menjejakkan kaki. Semoga suatu saat kita semuanya bisa menjejakkan kaki di Batam. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Mungkin dari peserta-peserta yang hadir di video conference ini ada yang ingin bertanya? Ya, Pak Boleh Baru. Bu, tanya. Ya, silakan. Ya, Ya, Kalau Bu, ini penginapan yang murah di Batam di mana ya Pak ya? Dekat untuk pinggir pantai gitu. Penginapan yang murah. Wah, siapa bisa ke sana nih? Oke, saya jawab. Ada pertanyaannya. Kalau mau ke pantai itu sebenarnya mau penginapan dimanapun aja murah karena Batam itu Bu pergi ke daerah wisata tidak sampai 30 menit gitu. Jadi kalau dari hotel-hotel di kota, Ibu nggak perlu tinggal di dekat-dekat hotel-hotel dekat-dekat pantai karena itu resort biasanya harganya sangat mahal. Tapi kalau saran saya tinggal aja di kota yang harga kamarnya itu sudah bagus ya, itu harganya sekitar 200-300 ribu itu udah cantik sekali, itu udah lengkap fasilitasnya. Dan untuk pergi ke pantai itu tak jauh, tidak membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi nggak perlu nginap di resort. Tapi kalau misalkan mau menginap di resort yang mahal yang langsung di pinggir pantainya, ya silakan saja, itu sangat bagus sekali. Oke Pak. mungkin Pak Bahrudin bisa disebutkan daerah-daerahnya saja bagaimana? Ya. Nih, saya sebut. Nah, itu tadi bagi teman-teman yang ingin Ini mungkin 300 itu tempatnya sudah bagus. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Pak, soalnya Pak Bahrudin ini siap nih menjadi penunjuk arah. Iya, Ini benar. bertanya Bu, sama pertanyaannya. Namanya siapa, Bu? Pak Yahya Bu, Pak Yahya ada di chat. Bisa sama itu pertanyaannya dengan Pak Yahya. Dari Batam ke Singapura apakah perlu paspor? Ya. Oh, ini Pak, ada apakah dari Pak Yahya ada pertanyaan nih Pak. Apakah dari Batam ke Singapura perlu paspor dan visa atau cukup surat keterangan lintas batas saja? Ya, oke Pak Yahya. Silakan. Karena Singapura itu adalah negara luar dan Batam ada negara Indonesia, udah pasti itu harus menggunakan paspor. Dan untuk ke Singapura itu pastinya free visa Pak Yahya. Kita beberapa negara ASEAN itu kan kita free visa ya, sekitar 30 hari. Jadi kita bisa berlama-lama di Singapura sampai 30 hari dan tidak membutuhkan visa, hanya membutuhkan paspor Indonesia saja. Mungkin bisa menjawab itu Pak Yahya barangkali. Udah pernah ke Batam belum ya Pak Yahya? Belum pernah ya ke Batam. Ayo Pak Yahya nanti. Kata Pak Hensu sih siap di ini nih, dikoordinir nih teman-teman PC2 nih untuk berkumpul di Batam dan saya siap memandu teman-teman. ditunggu. Iya Bu Anita nih, Bu Anita ada chat katanya lebih mending berliburnya ke luar negeri sekarang daripada ke daerah Indonesia. Jangan ya. Kita tetap cinta Indonesia kok. Betul. Iya. Oke. Ini Pak Apriansyah ini kirim oleh-oleh katanya. Kata Pak Apri, Pak Aprinansi ya? Dikirim Pak oleh-olehnya. Iya. Bapak mau oleh-oleh yang mana? Ibu, bukan Bapak, Ibu. Oh, Ibu ya?
Oh, Ibu ya. Ibu Aprinansi Ya. mungkin kalau untuk Ya, Ibu. sekedar oleh-oleh yang ini boleh sih tinggal pilih tadi yang mana. Nanti dikirimkan alamatnya via Japri. Kasih Pak, pilih aja yang disukai aja Pak. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari peserta. Ini saya dengar-dengar Batam ini terkenal dengan tas-tas yang murah. Mungkin Bapak bisa sedikit jelaskan itu. Untuk ibu-ibu mungkin ada yang ingin shopping-shopping. Ya, ini untuk shopping murah ya. Sebenarnya kalau Batam tuh sebenarnya standar aja lah. Kata terkenal di sana. Kalau mall-mallnya standar aja karena Batam itu tidak ada industri seperti di Bandung ya, industri yang menciptakan Pak Bahar, kalau tas mungkin tanyanya ke saya ya. Cicok. Itu dia. Tapi kalau untuk belanja-belanja yang barang-barang KW dari Cina, nah itu di Batam sangat murah-murah itu. Itu ada saya tampilin peta nih daerah yang saya tunjukkan dengan tanda panah. Ini adalah tempat surganya barang-barang murah KW Cina atau black market ya kata Ibu Anita. Ini black market ini boleh dicari di sini. Termasuk tadi dekat dengan dekat dengan Lucky Plaza tadi. Yang Lucky Plaza itu tempat jual handphone black market ada. Jadi mereka kalau black market itu tidak ada asuransinya. Jadi kalau rusak ya mereka nggak tanggung jawab. Tapi harganya memang ini. Oke. Lanjut Pak, ada pertanyaan dari Pak Hensu. Silakan Pak. Silakan bertanya Pak. Terima kasih. Ini kayaknya menarik sekali nih kalau untuk wisata. Ya silakan Pak Ensu. Ya Pak Ensu silakan. Ya Pak Hensu silakan. Pak Bahar. Ya Pak. Saya mendengar informasi kalau misalnya kita kunjungan dari Batam ke Singapura 1 hari, itu kita tidak perlu paspor dan visa, tapi untuk 1 hari katanya untuk kunjungan saja gitu. Apakah benar itu Pak? Oke, perlu saya konfirmasi sekali lagi bahwa Batam Singapura itu adalah negara yang berbeda Pak. Jadi kalau ada informasi yang mengatakan bahwa tidak perlu paspor ke Singapura itu salah sekali. Karena orang Batam pun kadang-kadang, terutama saya kalau kemarin saya pernah transit dari Batam ke Bali, itu mau dari Batam transitnya di Singapura mau ke Bali pergi acara Isodel 2018 kemarin, itu saya malah sekitar 1 jaman itu ditahan sama mereka, nggak boleh masuk karena katanya keseringan masuk ke Singapura, apa yang dicari ditanya-tanya. Jadi kalau pakai paspor aja ditanya, apalagi yang tidak punya paspor dan yang tidak punya dicurigai paspor, ya. Dicurigai tidak boleh masuk ke Singapura Pak. Singapura itu sangat ketat sekali. Kalau dari Batam ya Pak ya. Sama sih, jadi masuk ke Singapura dari manapun tetap harus menggunakan paspor. Gitu aja Pak Hensu mungkin jawaban dari saya. Ada tambahan mungkin dari Ibu Absoh? Oh ya Pak. Jadi rumor itu kalau saya boleh menambahkan karena mungkin usia saya jauh lebih dahulu dari Pak Bahar, jadi tahu rumor itu dari mana berasalnya. Jadi mohon maaf karena saya meskipun saya host, jadi saya menambahkan. Jadi rumor yang bisa masuk ke Singapura tanpa paspor itu memang dahulu tahun 90-an kita hanya pakai KTP saja ke Singapura. Setelah mulai industrinya ramai, barulah itu diberlakukan paspor. Setelah tahun berapa ya, saya lupa lagi. Barulah itu diberlakukan paspor. Tapi kalau dulu KTP Batam itu boleh masuk, hanya KTP saja. Tapi tahun 93 atau 94-an itu udah diberlakukan paspor kalau saya tak salah. Seperti itu, mungkin rumor itu datangnya dari situ. Tapi kalau sekarang sudah seperti biasa masuk di Asia Tenggara sama lah dengan ke Singapura. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Absoh menambahkan dari Pak Baharudin. Ini ada dari Bu Anita, ini kalau ke Batam tempat biasa jual barang-barang BM banyak, gimana tuh Pak? Benar. Barang-barang BM itu singkatan dari black market ya. Jadi tadi sudah saya jelasin juga. BM itu singkatan dari black market. Jadi ada sih memang barang-barang yang di Batam itu. Jadi kalau kita beli handphone, jadi handphonenya itu namanya handphone black market. Nah, apa sih bedanya handphone black market sama handphone yang biasa? Kalau handphone yang biasa, handphone itu mempunyai asuransi ya. Jadi ada asuransinya sampai 1 tahun atau ada jaminannya gitu.
Nah, kalau untuk handphone black market itu adalah handphone yang tidak ada asuransinya dan tidak dijamin. Mungkin kalau ketika kita beli harganya mungkin kalau iPhone ya mungkin ya iPhone saya contohin harganya mungkin 2 juta. Nah, kalau itu bisa dibeli dengan harga 1.200.000 gitu, bedanya 800.000. Tapi bedanya itu mereka nggak akan bertanggung jawab jika nanti kalau kita udah beli handphonenya rusak dalam 1-2 hari, mereka tidak bertanggung jawab. Gitu. Itu aja bedanya Bu Anita. Jadi kalau mau beli barang black market harus hati-hati di Batam karena mereka nggak ada jaminannya gitu. Nggak ada jaminannya. Oke. Jadi apa misalnya kalau barang black market itu Pak, apakah misalnya ini di depannya itu mereknya Nokia, apa di dalamnya mesinnya bisa menjadi mesin yang bukan Nokia gitu? Jadi ketahanannya cepat rusak apa atau bagaimana begitu? Oh. Kalau itu beda lagi Bu, nama barangnya bukan barang black market, tapi itu namanya barangnya rekondisi. Rekondisi itu gini, ada iPhone dia baru, tapi isi di dalamnya itu sudah lama gitu, diambil dari handphone yang rusak. Makanya kalau handphone rusak itu kan laku, masih dijual. Jadi mereka buat seperti handphone yang baru, tapi di dalamnya itu barang-barangnya sudah lama. Jadi beda sama yang black market gitu. Kalau black market itu barang yang tidak ada jaminannya. Kalau kita beli barang kan biasanya ada jaminan asuransinya 1 tahun, garansinya 1 tahun ya. Tapi kalau black market nggak ada. Bahkan kalau misalkan nasibnya kita bagus bisa pakai 1-2 tahun, alhamdulillah. Kalau enggak ya rusak, mereka nggak bertanggung jawab, tidak ada garansinya. Kalau yang tadi Ibu tanyakan itu namanya barangnya rekondisi. Rekondisi itu barang handphone baru, tapi di dalamnya itu alat-alatnya sudah lama. Jadi yang rekondisi itu dikemas menjadi seperti barang baru, begitu ya Pak? Iya betul. Gitu. Kalau di daerah saya itu kan kalau memang second itu yang ditulis second begitu ya, tetap kondisinya tidak dibaguskan atau bagaimana gitu ya. Jadi selama ini yang saya dengar itu ya memang yang tas-tas murah, kemudian yang black market itu ya. Iya. Jadi terdengar banyak sekali. Jika ingin berbelanja itu sepertinya harus pos-posnya itu di Batam gitu. Iya betul. Tidak hanya itu sih Bu, barang-barang yang KW dari Cina, merek-merek terkenal yang seperti tas-tas, jam, sepatu terkenal, merek-merek terkenal tapi KW ada di kota Batam itu. Nah, ini tempatnya saya tunjukkan di tanda panah tuh. Saya goyang-goyangin di panahnya itu di situ Nagoya di Jodo itu tempat banyak barang-barang KW dari Cina. Jadi kalau misalkan ada merek Dior tuh kalau aslinya kan sampai puluhan juta, ratusan juta. Nah kalau di Batam tuh hanya 200-300 ribu gitu, tapi barangnya KW dari Cina. Katanya sih gosip-gosipnya, katanya gosip-gosipnya itu kalau belanja barang-barang KW itu artis banyak juga belanjanya yang mereka pakai tidak mesti asli, mereka ambilnya dari Batam katanya sih gosipnya gitu. Iya, sangat menarik sekali ya Pak. Iya. Mungkin dari teman-teman yang ikut sesi ini mungkin ada yang masih ingin bertanya dan penasaran. Masih ada kesempatan sekitar masih 29 menit. Masih lama ya Bu? Lumayan. Ya. Ini bisa pas untuk bertanya tentang Batam dengan Pak Baharudin. Iya, tidak hanya pada saya, mungkin kalau nanti kalau ada kekurangan yang teman-teman yang udah datang ke Batam juga boleh nambahin ya Bu ya, sekalian sharing. Ini kata Pak Hensu, ayo kita ngumpul di Batam nih, ayo kopi daratnya di kota Batam berkumpul, ayo Pak gitu loh. Kalau misalkan teman-teman yang dari Kalimantan itu kalau mau lebih murah, tiket pesawatnya itu transitnya ke Singapura. Jadi transit ke Singapura dulu baru ke Batam. Karena pengalaman saya gini, saya itu kan mau ke Bali. Jadi kalau dari Batam itu transit di Indonesia ya, maksudnya transit di Jakarta atau transit di Jogja mau ke Bali itu biayanya 1 kali perjalanan itu 1.500.000. Nah kalau PP itu berarti dari Bali itu sekitar 3 jutaan gitu ya, kalau PP dari Batam ke Bali. Nah kalau kita transit ke Singapura, pengalaman saya kemarin pergi acara di Bali, jadi dari sini ke Batam itu PP 300.000. Kemudian pesawat dari Singapura ke Bali itu PP-nya 1.200.000. Jadi setengah dari PP kalau kita transitnya lewat Jakarta atau Jogja gitu. Karena dari Batam ke Bali itu nggak ada langsung, adanya transit.
Jadi saya gitu transitnya ke Singapura, dari Singapura balik lebih murah. 1.500.000 itu sudah transit PP Batam Singapura, Singapura Bali. Itu pengalaman saya. Oh Mungkin gitu. kalau teman-teman yang mau ke sini nanti kopi darat, jadi bisa transit ke Singapura, sekalian jalan ke Singapura dan kopi daratnya di Batam. Tapi panjang perjalanannya ya Pak. Kalau dari Kalbar biasanya itu langsung ke Jakarta, baru ke Bali. Transitnya ya Bu ya? Cuman saya pernah nyasar itu Pak, pengalaman itu. Saya pernah nyasarnya karena pas ada di daerah saya itu kebetulan banjir di bandaranya itu, harusnya saya transit ke Jakarta, kemudian saya diganti penerbangannya menuju dari Pontianak ke Batam baru menuju Bandung. Jadi karena banjir makanya saya bisa transit ke Batam. Kalau enggak ya belum pernah. Iya Bu, iya. Tapi semoga suatu saat kita semua bisa menginjakan kaki di Batam. Ayo semuanya yang belum jalan ke Batam, ayo jalan ke Batam. Bu Hafsah siap tuh ya Bu Hafsah ya, apalagi bisa ini kata Pak Hensu menarik nih, jika tiga negara Komandan. Batam, Malaysia, Singapura itu hanya 2.500.000 itu bisa 3 hari. Berapa itu Pak Bu Hafsah? 2 malam ya. Bagi teman-teman, ayo ada yang ingin bertanya. Ini Bu Hafsah juga siap ini, bisa koordinir ini. Dengar suara saya. Ya, Bunda silakan. Siap, saya koordinir siap. Dengan Bu Kartika. Halo, dengar suara saya Pak? Ya, Bunda Kartika. Iya. Bu. Saya pernah hampir ke Batam waktu itu. Mau ke Bangkok kan Pak? Dari Balikpapan ke Singapura, terus dari Singapura itu ke ini Pak, di Malaysia yang dekat Batam itu apa? Johor. Di Johor nginep semalam, baru terbang ke Bangkok. Nah katanya dari Johor itu hanya sekitar setengah jam ya Pak Batam? Agak jauh dikit Bu, itu sekitar 1 jaman kalau naik kapal. Oh 1 jam ya? Kalau lebih dekatnya ke Singapura, kalau Singapura 40 menit menggunakan kapal. Ya ke Singapura dekat jalan darat aja. Saya udah kepengen ke sana, suami nggak mau. Ayo Bu, nanti Bu ya, jalan ke Batam Bu. Rencanakan Bu Sama-sama perjalanannya ke Batam. Ya? Iya Bu. Iya, boleh deh Bu Anita, ayo Bu Irma. Pak Hensu, ayo Pak Hensu. Indonesia 2 ke Batam, rame-rame. Ayo. Iya. Kita habis tunjuk itu ke Solo. Ayo kita tunjukkan Boleh, kalau ke sana juga boleh. Oke, ayo kita tunjukkan bahwa PC2 kompak bisa kopi darat di satu tempat berkumpul di Batam. Ayo. Iya, kayaknya menarik ini kalau wisata-wisata ini. Siap, saya koordinir siap. Iya. Di sini ada 3 orang Batam, ada saya, ada Ibu Hafsah, ada Pak Sumadi. Siap ya Pak Sumadi, Bu Hafsah? Siap. Kami siap Pak. Kulinernya laut ya Pak ya? Ayo kita tunggu nanti gimana. Ayo kulinernya seafood Bu, seafood. Rata-rata seafood sih banyak di sini. Sebenarnya banyak lagi tempat yang ingin saya tunjukkan. Jadi saya ingin menarik dulu teman-teman nih. Ayo yang mau ke Batam Ayo apa aja. bulan Juni atau Juli? Ya libur Juni Bu, libur Juni. Ya, jadi sekali-kali nggak usah PPDB. Bisa. Ayo keren kumpul di Batam. Nah Batam itu banyak tempat-tempat makan seafoodnya ya. Tempat makan seafood itu yang makanya kalau ke Batam jangan lupa nyoba tadi yang saya lihatkan itu ini. Yang saya lihatkan tadi. Kalau ke Batam jangan lupa makan ini. Ini wajib ini kalau orang ke Batam ini makan. Nah ini dia. Ini makanan yang menjadi ikon Batam juga nih, menjadi ikon Kepulauan Riau, sehingga gonggong ini menjadi ikonnya ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Di sana ada menara gonggong namanya, jadi harus dicoba nih makan motif gonggong. Batiknya juga Pak Bahar. Oh iya benar. Motif batik kita gonggong. Ya, motif batik dari provinsi Kepulauan Riau tuh gonggong. Nah, selain itu makan ini juga. Ini murah, satu cuma 1.000 aja. Rasanya enak, namanya otak-otak. Mungkin di daerah lain ada juga ya yang otak-otak ya. Oke. Kalau batiknya
Pak, bisa di-share gambar-gambar batiknya. Oh, gambar batiknya ya. Coba saya lihat ya. Pingin. Coba saya share langsung online. Coba saya cekkan di sini di Google. Iya. Kebetulan saya lupa ininya. Lupa namanya menampilkan itu ya. Untung diingatkan sama Bu Absa. Motif batik gonggong Motif batik yang paling khas. Batik gonggong namanya. Ya. Nih, motif batiknya Bu gini. Itu ada gambar gonggongnya sih. Nih, seperti ini. Kelihatan nggak Bu di ini? Pilihnya per meter atau satu udah dipotong atau Ada yang per meter, Bu, ada yang sudah, ada yang per meter, ada yang per gulung gitu. Itu dia. Kira-kira begini nih bentuk motif batik khas Provinsi Kepulauan Riau. Jadi gambarnya gonggong, makanya dinamakan batik gonggong. berapa biasa Pak? Ini saya sih kemarin beli per meter itu bukan per meter sih, langsung untuk satu baju itu sekitar 150 ribuan. Itu mungkin batiknya murah kali ya. Dia bermacam-macam sih Bu harganya. 30.000 per meter. Iya. Kalau saya untuk baju kemarin itu 120 saya beli untuk batiknya berarti tergantung bahan begitu ya Pak? Iya, tergantung mulai ada dari cara membuat sampai 100 lebihan. Nah, sayang sekali saya belum tahu di mana tempat proses pembuatan batik. Biasanya kalau batik itu kan pembuatannya di Jawa gitu, hanya motifnya aja ya, yang gonggong. Ada di Batam Pak. Ada ya, Bu Absa? Ada. Ini dapat informasi baru dari Bu Absa. Di mana tuh Bu Absa untuk mencetak? Kalau saya tak salah itu rekanan Pemko itu entah di daerah Tiban atau daerah mana, lupa lagi saya, tapi ada. Ada ya. Ya. Jadi kalau kita hari Kamis kami menggunakan batik ya Bu Absa kalau di sini ya untuk baju guru-gurunya. Jadi baju wajibnya itu bermotif gonggong. Iya betul, Kamis. Oke, mungkin ada lagi teman yang di sesi ini ingin bertanya. Ini sungguh sangat bersyukur ya bisa kita bergabung di visi 2 ini. Dengan bergabung ini kita bisa bertemu walaupun hanya dari lewat maya. Mungkin suatu saat kita bisa bertemu langsung ya nggak Bapak Ibu? Iya betul, harus nih wajib. Jadi kita udah yang dulunya kita tidak kenal kan. Iya. Udah wajib. Jadi semoga suatu saat bisa ketemu langsung Pak. Iya, harapan besarnya begitu. Jadi suatu saat kata Pak Hensu tepat sekali kita bisa kopi darat sama-sama. Jadi melihatkan kekompakan yang luar biasa dari PC 2 ini gitu, virtual coordinator training yang kedua ini. Grup 2 ya. Yang bisa kumpul dan pergi ke sini. Pak Marudin, iya. Doakan saja semua teman-teman kita sukses dan bisa gratis pergi ke sananya Pak. Amin. Mudah-mudahan ya Bu Dinati semua teman-teman bisa gabung di sini dan pergi ke Batam. Gratis yang menarik ya Pak. Itu yang menarik Bu. Setiap tahun kita kan ada ajang, semoga kita semua bisa ikut, kemudian bisa bertemu di sana. Iya. Iya. Kalau menurut ini yang ada di sini kan dari Kalimantan, dari Riau. Saya rasa untuk ke Batam untuk tiketnya itu kalau mahal ya transitnya ya ke Singapura. Ya Kalimantan lagi jauh ya. Itu kalau ke Singapura saya rasa dari Kalimantan mahal nggak Bu kalau menuju ke Singapura? Pak Bahar itu ada pertanyaan. Iya. Bu. Lumayan Pak. Lumayan. Oh ya, ini Pak ada pertanyaan. Tarian khas di sana itu apa? Tarian khasnya di ya. Batam. Oh iya. Jadi setiap daerah itu ada tarian khasnya. Nah kalau Batam itu tarian khasnya namanya tarian patah 9 atau tari patah 9 namanya. Nah kalau misalkan tari yang lainnya tuh ada namanya tari persembahan. Tari persembahan itu untuk menyambut tamu. Patah 9. Ya, patah 9 nih. Saya tampilkan di layar Ibu Anita. Itu tarian patah 9 ini. Mungkin gini contoh tari patah 9 yang harus dikuasai oleh anak-anak dari jenjang SD, SMP, bahkan SMA. Jadi mereka harus bisa nih tarian patah 9. Nah, selain itu juga ada tari menyambut tamu. Tari menyambut tamu itu tari
setiap daerah punya saya rasa. Nah kalau Mudah-mudahan nanti pulang bawa hadiah. ini saya putar di sini. Oke, siap? Musik. Oke, kata Ibu Anita. Halo semuanya, masih monitoring? Iya. Ini kata Ibu Anita kalau Halo, Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Anita Pak itu. Bu Anita ini kebiasaan di sana apa Pak? Pertama kali mau ke Batam itu apa yang biasa bisa kita nikmati? Nah, Silakan Pak Baharudin. iya, Batam itu kan daerah kepulauan ya Bu ya. Jadi yang paling asik kita nikmati yang menurut saya yang pertama ya pantai-pantainya Bu. Jadi pantai-pantai di Batam itu sangat banyak sekali dan indah-indah. Jadi kalau misal dan pantai-pantainya pun sudah dilengkapi dengan resort gitu ya. Jadi kalau misalkan saya pikir Batam ini mungkin nomor 2-nya Bali ya, karena untuk wisata pantainya sangat banyak sekali. Sekarang ada pantai baru namanya Pantai Pio Pio. Ini saya tampilkan di YouTube ini Farid. Itu kalau mau ke Pantai Pio Pio ini sudah melewati jembatan-jembatan tadi gitu. Jembatan-jembatan yang saya informasiin tadi, Ibu. Nah, jadi kalau kebiasaan di sana, kebiasaan di sini ya situ jalan-jalan banyaknya Bu, karena jalannya banyak wisatanya. Iya. Terima kasih Pak Bahar. Ini yang dimaksudkan Bu Nur Hasanah itu upacara adatnya itu apa? Upacara adat Upacara adat yang biasa dilakukan. Iya. Iya. Ada atau bagaimana? Kalau upacara adat setahu saya sih tidak ada ya. Mungkin Bu Absa bisa bantu Bu Absa. Banyak. Oh, yang sekapur sirih ya? Sekapur sirih ya kalau untuk upacara adatnya Bu. Maaf Bu Anita. Terus ini Pak, saya pernah sebenarnya ini saya sedikit bertanya, penasaran dengan jembatan itu namanya itu identik dengan nama-nama Islam gitu ya? Iya, itu nama raja-raja. Fisabilillah. Betul. Iya, oh itu raja-raja. Itu nama-nama raja. Al-Haji itu apakah penduduknya itu Islam atau bagaimana gitu? Iya, kalau mayoritas penduduknya itu penduduk Melayu dulunya. Batam ini dihuni oleh suku Melayu yang terbesar. Jadi otomatis agamanya Islam, dan raja dulu kan sistemnya raja nih, namanya raja nama daerah raja tuh kemarin Dai Lingga, kemarin Riau sama Provinsi Riau itu kan sama gitu. Jadi makanya nama jembatannya ini nama-nama raja gitu. Fisabilillah itu raja Tengku Fisabilillah, rajanya kerajaan Lingga ya kalau nggak salah saya, kerajaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dan Riau. Oke, gitu. Terus ada ini Bu, pertanyaan lagi nih Bu, tolong dibacakan Bu. Oh, ini pertanyaannya itu pribadi sepertinya ya Pak, tapi tidak apa saya bacakan sekalian itu. Apa Bapak kenal dengan Pak Revi Sikumbang? Beliau angkatan FPTK IKIP Padang. Revi Sikumbang ya. Saya dia ngajar di mana ya Ibu Yulkainas? Saya kurang tahu ya. Tinggal 3 menit lagi ya sesi kita. Nggak kenal. Oh ya. Nggak kenal mungkin sama Pak Revio. Mungkin kenal tapi nggak ingat orangnya yang mana. Bisa begitu. Oke. Pak Baharudin. Ya. Halo Pak Baharudin, kita tutup acara kita ya. Ya, silakan Bu. Ya. Ya, ini ada closing. Disimpulkan dikit Pak, dari materi yang Bapak sampaikan kesimpulannya. Ya, mungkin kesimpulannya dikit aja ya. Barelang itu dikenal dengan Batam itu terkenal dengan jembatan-jembatan. Yang paling megah itu namanya Jembatan Barelang yang menjadi ikon dari kota Batam. Yang mana Barelang itu kepanjangan dari Ba-nya itu Batam, Re-nya itu Rempang, Pulau Rempang,
Lang itu Pulau Galang. Jadi menurut saya itu aja. Jadi Batam itu daerah kepulauan yang semuanya itu lebih banyak lautannya daripada daratannya. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baiklah para Bapak Ibu yang hebat seluruh Indonesia. Mungkin penyampaian pada sisi ini kami akhiri. Saya moderator, nama saya Daniarti, kemudian host adalah Ibu Hapsoh, kemudian materinya adalah Bapak Baharudin. Mungkin apa yang kami sampaikan hari ini, jika